Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba awali sesi ini dengan pantun. Air putih dibalas santan. Belum apa-apa udah bilang cakep saya itu. Air putih dibalas air santan. Bunga sekuntum patah terjatuh. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, hadirin yang bestari, dan tentunya teman-teman yang selalu berbahagia dan kita banggakan bersama. Sesi ini kayaknya judulnya berat banget nih dari moderator nih. Apa tadi nih? Menyibak proses kuratorial museum. Wah, keren banget judulnya gitu ya. Tapi kita akan persingkat saja. Kalau menyibak berarti ada yang harus disibak gitu kan. Sesuatu. Kita presentasikan secara bersama. Tapi hari ini paling tidak saya menyatakan diri sebagai orang yang paling berbangga sebagai warga negara Indonesia. Karena buat kita warga negara Indonesia, apapun tampilan Anda, apapun kemasan Anda, ketika Anda berpantun tiba-tiba menjadi orang yang cakep. Hebat Indonesia itu. Gak usah capek-capek ke salon. Ketika ketemu orang sudah bilang cakep, pantun aja gitu. Oke, moderator saya izin. Saya mungkin tidak akan standby di atas sini, tapi saya akan mobile ke bawah, ke atas, karena saya ingin menyatu dengan Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai. Wah, ini gambarnya supaya saya bisa lihat sebenarnya dari sini. Oke, saya akan mendarat di tengah sini dan akan menyapa. Kakak, selamat siang. Ada layar di depan, komentarnya apa? Fotonya lebih dipenuhin sama objek di sampingnya daripada subjeknya. Objeknya, malu-malu mau nyebutin objeknya ya. Tapi jangan fokus ke objeknya, jangan fokus ke objeknya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya jemuran ya. Ya toh, jemuran. Kalau bahasa Jawanya memean gitu kan. Kalau bahasa keselnya umbah-umbah gitu. Jemuran, memean, umbahan ya, kumbahan. Kumbah ya. Oh, kumbahan, kumbahan. Keren loh, kumbahan kayak bukan bahasa kita ya, kumbahan gitu kan. Fotonya didominasi oleh objek. Meskipun ada orangnya di belakang. Kira-kira orangnya lagi ngapain? Lagi liatin jemuran. Lihatin jemuran atau ngitung jemuran jangan-jangan. Ada yang hilang apa enggak gitu kan. Ada, kalau menyebutin itemnya saya agak sungkan gitu kan. Ada pakaian yang di luar dan ada pakaian yang tidak di luar. Namanya pakaian dalam. Iya, pakaian dalam dan pakaian luar. Saya geser ke belakang, pastikan yang belakang lihat. Kakak Sukma, langsung ada namanya. Kak Sukma, melihat foto itu, komennya apa? Itu mbaknya mau ambil paket. Oh, mbaknya ambil paket, kok paketnya pakaian dalam? Wah ini, oh foto sama kurir. Jadi ketika ada kurir, paket, paket gitu kan ya. Terus mbaknya datang, ya silakan mas, masuk aja. Maaf mbak ada jemuran kelewat gitu kan nggak mungkin ya. Oke, mbaknya dipanggil paket, mau menuju ke tukang paket ya. Oh melewati jemuran. Oh ini ide bagus juga ya. Asik ini, saya geser ke kanan. Sekarang saya geser ke beliau-beliau ini. Selamat siang Ibu. Boleh saya minta komennya terhadap gambar di layar itu? Berantakan. Berantakan. Berantakan, buat lihatnya nggak ke layar ke saya tadi, berantakan gitu. Nggak apa-apa, saya ikhlas Ibu. Terima kasih. Berantakan, objeknya lebih banyak daripada objek yang lain, orang. Kemudian, oh ini ada yang manggil paket, berarti ada persepsi lain, interpretasi lain. Satu lagi melengkapi. Ding deng, ding deng, ding ding ding. Ibu, ayo silakan. Kakak Dewi, saya manggilnya kakak aja lah, sama-sama muda ya. Mbaknya itu mau lewat tapi terhalang oleh jemuran. Terhalang oleh jemuran, berarti
Bukan dipanggil tukang paket kan? Mungkin dia yang tukang paketnya sudah nyasar ke dalam. Oh bukan. Oke, ada 4 interpretasi yang berbeda. Yang pertama tentang objek, yang kedua tentang pesan apa sih? Ada sesuatu apa yang terjadi di sana? Yang ketiga langsung berantakan. Wah ini paling ekstrim. Yang keempat, ya sebenarnya dia mau lewat aja gitu. Oke, next. Kalau ini. Kakak, bantu. Komennya apa, Kak? Lagi apa ya, interpretasi lukisan ya. Lukisan ya? Atau karya gitu ya? Karya seni lah. Karya seni, oke terima kasih. Sedang menginterpretasi karya seni. Saya harus nyisir ke kiri supaya imbang. Jangan-jangan di sebelah kanan nggak lihat ini. Kakak. Siapa namanya? Feby. Kak Feby. Apa tuh? Lagi ngapain? Atau gambar apa? Mengamati. Mengamati objek atau karya seni ya. Interpretasi mengamati 11-12. Bapak, saya izin harus kasih masukan ini Pak. Monggo Pak Bambang. Sepasang mungkin kekasih atau suami istri sedang melihat instalasi pameran. Lebih detail lagi, kok tahu ya sepasang kekasih? Perkiraan. Oh perkiraan, berarti interpretasi Pak Bambang ini lebih tajam. Begitu orang sebelahan kekasih. Kalau jauhan dikit, kekasih tak dianggap. Kekasih yang sedang melihat ke ruang pamer gitu ya Pak Bang ya. 1, 2, 3, oke detail lagi. Saya boleh merapat ke sini, Ibu udah gini mau bagi toh, boleh sini. Ayo kakak. Melihat lukisan dan objek yang lain. Hantu ya tujuan. Bukan, ini yang terbang-terbang mungkin ada apa penghuni lain gitu, bukan hantu tapinya ya, tapi kayak apa sih, planet-planet. Interpretasi yang lain, dimensi lain ditembus oleh kakak Elis. Sementara orang sedang melihat bahwa itu adalah melihat pameran karya seni, kakak Elis sudah menjemput komennya dengan kesimpulan lain. Ketutupan enggak? Aman ya. Ada dimensi lain di sana dilihat. Ada interpretasi yang berbeda-beda. Yang gambar pertama tadi, objeknya lebih banyak daripada orangnya. Betul, 1. Tidak ada yang keliru. Yang kedua, ini orang mau keluar, dipanggil tukang paket. Paket gitu kan. Sebentar Mas, buruan Bu, banyak order gitu kan. Sabar, maaf Bu, saya juga sibuk gitu kan. Nggak bisa juga. Apa bedanya gambar 1 dengan gambar yang kedua? Padahal yang digantung sama-sama benda. Iya enggak? Ini 1, ini 2. Sama-sama digantung kan? Iya enggak? Jemuran. Satunya bedanya 1 jemuran, satunya objek. Dijemur juga? Iya, dijemur juga katanya. Beda ya. Satunya jemuran, satunya karya. Apakah jemuran bukan karya? Bukan. Kenapa kakak? Wah ini tajam. Saya tahu sebenarnya dia kurator nih sebenarnya. Ayo kakak, kenapa? Apakah jemuran itu beda dengan karya yang ini? Kalau menurut saya bedanya kalau karya yang ini tuh ada nilai seninya. Tapi kalau jemuran itu, kalau yang tadi ya yang saya lihat itu tidak ada nilai seni yang benar-benar terlihat gitu. Jadi tidak estetik. Jemuran tidak estetik. Ini harus objektif ini. Jemuran enggak estetik. Ini parameter estetik harus ditegakkan ini. Jemuran enggak estetik. Oke,
Tidak ada yang keliru. Itu bagus betul. Satu lagi saya minta komen dari kakak yang paling belakang, Kak Dita. Kak Dita. Apa sih bedanya tadi jemuran yang dijemur dengan gambar ini? Kalau jemuran, bedanya ada di prosesnya. Kalau jemuran, bentuk konkretnya langsung bentuk tangible-nya langsung ditampilin. Tapi kalau ini karya seni melalui proses kuratorial. Oke. Ada sebuah proses kuratorial. Udah mulai mancing-mancing nih Kak Dita nih. Proses kuratorial. Bapak Ibu yang bestari, teman-teman yang bahagia. Ada sebuah proses kuratorial. Seandainya ya, tadi kan jemuran ya, pemean dan kumbahan itu, dijadikan jemuran yang lebih tertata rapi, sudah estetik atau belum? Sudah belum? Sedikit, takaran sedikit harus di-compare lagi. 5 poinnya dari 1 sampai 10. Setelah ditata rapi pun jemuran ini belum estetik, masih nilainya 5. 5 itu kalau dalam angka rapot tulisannya kurang. Kalau 4 kurang sekali, 6 cukup, 7 lebih dari cukup, 8 baik, 9 istimewa, 10 luar binasa. Ibuku yang baik hati. Boleh, saya mendekat agak jauh, menyeberang. Apakah jemuran ketika ditata lebih rapi seperti ini sudah lebih estetik? Perbedaan objek satu dengan objek yang di dalam ruang, jemuran itu bisa menjadi estetik ketika dimasukkan sebagai ruang pamer objek. Terima kasih. Ini memang beda. Hari ini saya harus berguru ini. Luar biasa. Kakak, ada poin yang penting dalam diskusi tentang estetik atau artistik ya. Kalau estetik kepada bentuknya, artistik kepada sifat karyanya. Kemudian ada dikurasi, ada proses lain yang lebih kuratorial. Dari kakak Citra di sebelah sini, itu kalau jemuran dipindah di ruang pamer, jadi lebih estetik atau artistik, benar enggak? Benar ya? Berarti pembedanya yang pertama, beda tempat. Terus yang kedua, kira-kira si penjemur itu orang yang jemur itu maksudnya. Penjemur itu apa? Apa Mas? Penjemur bahasa Indonesianya. Ya penjemur ya. Orang yang menjemur, ya penjemur itu. Penjemur tadi yang menata jemuran itu, kalau dia profesinya bukan ibu rumah tangga, tetapi dilakukan oleh kurator, beda enggak hasilnya? Jadi beda ya. Berarti tempat membedakan, ada proses dan yang melakukan siapa. Ya. Terus tadi udah ngomongin nilai nih, artistik, berarti ada value-nya dong. Ya Kak ya. Kakak siapa sih namanya? Kak siapa Kak? Kak Tere. Kita 4 dulu mulai ini. Yang melakukan siapa, kemudian tempatnya di mana, prosesnya seperti apa, dan yang berikutnya adalah tentang nilai barang itu. Jemuran kalau ditaruh di halaman itu ya jemuran. Bapak Ibu yang muliakan, kita saksikan pameran jemuran. Kalau di dalam ruang oke. Coba kalau ibu-ibu, bapak ibu sekalian, kami setiap hari melakukan pameran jemuran gitu. Agak lucu, aneh gitu kan. Kalau ngomongin pameran gitu. Baik, berangkat dari sini, kita lanjut. Nah, sama-sama digantung, sekarang grade-nya naik nih. Ada aspek lain di sana. Coba saja di sini ada aspek penataan. Tadi kan sama-sama ditata ya, lebih rapi. Tapi tempatnya di jemuran, di luar, di rumah. Kalau bahasa Jawanya itu kenteng. Ya Bu ya, kenteng ya Bu ya. Terbuat dari kawat, tambang atau tali sejenisnya. Dalam kamus bahasa Ngawur namanya kenteng. Gitu. Kenteng atau jemuran, tali jemuran.
Ada proses penataan yang lebih bagus, ada aspek artistik lain, ada lightingnya atau pencahayaan. Kemudian menjadi menarik ketika elemen lain ada di ruang itu. Coba saja, misalnya jemuran. Kalau konsepnya sama nih jemur, pakaian yang jemur 1, 2, aduh ini sebenarnya jemuran ini mau ditonton banyak orang loh, ya Allah. Ini kalau dijemur pakaian dalam sebelah sini nggak artistik deh, geser sini gitu kan. Oh pakaian yang jaket harus sebelah sini. Kayaknya orang jemur enggak begitu deh pertimbangannya. Yang penting kena panas apa kena enggak, cepat kering atau enggak. Itu orang jemur. Beda dengan orang mendisplay. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang punya peran banyak, peran penting dalam proses menciptakan sesuatu yang seperti di belakang saya atau di depan Bapak Ibu sekalian? Siapa dia? Tata artistik. Lalu, 1. Siapa Bu? Siapa kakak? Senimannya 2, artistik, senimannya 1 lagi. 3 lagi, yuk 3 lagi kita berangkat, yuk. Kurator. Senimannya, penata artistik, kurator. Ada 3, paling tidak dari 3 itu kita akan mengulik bersama. Seniman dia punya kuasa terhadap karya. Penata artistik punya kuasa terhadap tata cara dia melakukan eksekusi akhir secara visual. Yang ketiga, kurator, dia punya kuasa banyak hal. Kuasa apa, Mas? Kita coba. Kuasa kurator museum. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah selesai slide ini, kita akan dalam waktu 7 hari ke depan, kita akan membahas ini ya. Berapa menit? 10 menit lagi, wah harus cepat nih Bu, gara-gara jemuran ini Bu. Tapi nggak apa-apa, 5 menit lagi, 5 menit lagi Mas, dinego, ada yang nawar, 4, 3, kayak auction saya itu lama-lama, 1. Oke, kuasa kurator, kita lanjut. Kurator itu apa sih Mas Zamrud? Saya hanya menampilkan beberapa kalimat-kalimat yang simpel saja tentang kurator. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. Kita ngomongin kurator museum. Kuncinya di sini adalah kompetensi keahlian dan tanggung jawab. 2 kata. Kompetensi, tanggung jawab. Next. Karena 5 menit ini, kurator, nah ini dia, ada tanggung jawabnya, ada kompetensinya di sini, dia memelihara, memperhatikan, menjaga, membenahi, sampai pada menyuguhkan. Kalau dalam film, perfilman, kurator ini nyaris sama tugasnya seperti produser. Produser kan, aduh konsepnya apa, yang dipilih apa, caranya gimana sampai kepada penontonnya bagus, bahkan pasca tampil di bioskop dia harus mikir lagi gitu. Begitu ya, Bang Topan ya. Ini kurator soalnya harus saya tanya ini supaya bobotnya lebih gitu. Kerja kurasi tidak melulu terhadap kebiasaan, tapi satu kunci yang paling baik adalah ada pengetahuan di sana. Kurator wajib memiliki pengetahuan kuratorial. Yang merah-merah itu kata kuncinya aja tuh. Pengetahuan pemahaman terhadap benda-benda yang dipamerkan. Kalau kurator tadi atau jemuran tadi di-upgrade, yang jemur itu dipindah ke ruang pamer, jadilah karya seni. Ya Bu Citra ya, jadilah karya seni. Ketika diolah oleh seorang kurator. Tapi kalau tetap ada di luar, di jemuran itu dan tidak direspon lebih, tetap namanya jemuran. Meskipun ada aspek lain, di foto bagus, dilihat menarik, kadang dihitung-hitung, ada yang hilang apa enggak ya, kan gitu. Itu yang membedakan. Next. Kurator dalam kerjanya tidak bekerja sendiri. Dalam museum paling tidak dia akan bersinggungan dan berkolaborasi dengan konservator, register, penata pameran, tadi penata artistik ya Bang ya sama Kak Akbar nih, penata artistik gitu. Lalu ada edukator,
Bahkan dalam jangkauan besar berikutnya, kurator harus menanggalkan superiornya, harus berkolaborasi dengan eksternal di sana. Setuju ya Bang Asep ya? Kita nggak bisa, sebagai kurator nggak bisa pakai kacamata kuda. Satu, yang paling benar adalah ini. Karena konsep jemuran tadi atau karya yang di ruang pamer, ketika dilakukan kajian lebih secara stimulan, banyak kajiannya, maka dapatlah pesan yang paling lengkap, yang paling optimal tentang yang dikaji. Contohnya tadi, jemuran tadi itu. Gampang kan, jemuran. Kalau ingat jemuran nanti ingat saya, Mas Zamrud jemuran gitu kan ya. Oke, 5 menit udah dapat. Kerja kurator nih, kerja kurator apa sih Mas Zamrud? Di museum ada inventarisasi. Inventarisasi ini memindahkan data dari data registrasi menjadi inventarisir koleksi museum, dilakukan lebih detail lagi. Lalu ada pengadaan koleksi, penghapusan koleksi. Mas, koleksi kok dihapus, apa dihapus begini? Tentunya bukan itu. Penghapusan koleksi akan terjadi jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Jadi enggak sembarang koleksinya kayaknya perlu dihapus ini. Kenapa? Saya enggak suka. Ya enggak boleh. Ini dihapus saja, kenapa? Menuhin storage gitu. Enggak boleh lagi. Ini kenapa tuh harus dihapus? Pesanan. Ya enggak boleh lagi gitu kan ya. Pantangan-pantangan kurator ya Pak Septopan ya. Nah, pekerjaan inventarisasi pengadaan penghapusan menjadi salah 3, bukan salah 1 kan 3 ya. Salah 3 kerja kurator yang menjadi tandem di museum. Paling tidak 3 ini harus dipegang. Lanjut. Wah ini nih, kenal karya ini? Karya siapa yang tahu? Dapat hadiah mewakili saya di depan. Siapa? Avandi, Avandi Kak. Judulnya? Ibunya, ibuku, ibunya atau ibu dia? Ibunya Avandi, ibu dia, ibunya Avandi, ibuku gitu ya. Judulnya Ibuku, karya ini ada di Galeri Nasional, karya ini punya sejarah. Nah ini ngomongin kurator nih, kalau gaya kurator begini, kenapa karya ini menjadi menarik? Karena karya ini adalah salah satu karya saat Avandi masih kuat realisnya. Dan ini satu-satunya karya yang diinginkan oleh Museum Avandi saat itu untuk diminta kembali ke Museum Avandi setelah menjadi milik Kemendikbud. Bahkan dari Museum Avandi menyatakan, boleh enggak ditukar dengan 3 atau 5 lukisan Avandi, tapi karya itu balik. Tadi ngomongin penghapusan pemindahan tadi, kurator harus berstatement, boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Ditukar 3 loh punya museum, mau enggak? 5 nambah. Serius loh 5 ini. Boleh enggak? Boleh. Nah tanya nih, mudah-mudahan tambahan 2 menit ya. Kenapa Kak Akbar boleh ditukar, kenapa? Ya karena itu kan kembali lagi kepada si pemilik dari karya tersebut. Kalau pemilik tersebut menginginkan kembali ya dia seharusnya di tempat koleksi itu berada di tempat yang lain, itu sebenarnya harus dikembalikan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Akbar. Satu komentar atau respon. Tapi sayangnya Kak Akbar, karena koleksi ini sudah menjadi milik negara, ketika hendak diminta ditukar, maka kami tidak menyetujuinya. Karena karya ini sudah memiliki sejarah lain, sejarah penting. Tidak semua kolektor, tidak semua museum memiliki karya periode ini. Yang dikenal Avandi kan gaya yang itu sejarah pentingnya. Satu lagi ya Kak ya, satu slide ya. Tik. Ini hanya key performance saja dari seorang kurator ketika pameran. Saya akan klik terus, menetapkan tema sampai dengan, ini kerjaan tadi nih, seorang produser pameran ini, seorang kurator nih. Sampai agenda kegiatan dia harus terlibat. Ruwet banget pekerjaannya kurator, tapi harus dijalani. Kuncinya apa Bapak Ibu sekalian? 3, Bapak Ibu percayalah, kurator museum
siapapun dia, adalah partner kita semua. Karena pekerjaan kurator itu punya tugas mulia, mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan yang paling diinginkan publik, melakukan hasil sebagai respon terbaik atas masukan-masukan Bapak Ibu sekalian. Ketika ada kerjasama internal, maka balancingnya adalah kerjasama eksternal. Kurator akan melakukan kerja cerdas dengan pikirannya. Kurator akan melakukan kerja keras dengan upayanya. Kurator akan melakukan kerja ikhlas dengan hati dan kesungguhannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.